Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmanita, Prodi Audio Teknologi dengan NIM 2019 542110006. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi pembangunan dan pembangunan pertanian. Nah, untuk pembangunan itu adalah dia hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi, politik dan sebagainya, dengan cara lebih meningkatkan pembangunan. Nah, untuk pembangunan itu adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha, pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, pembangunan ini yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar, bahwa artinya pemerintah baik pusat maupun daerah itu dia harus lebih memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan nasional. Nah, pembangunan ini tuh merupakan upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa yang negara dan pemerintah dalam pencapaian tujuan nasional ini melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Terlihat bahwa untuk proses pembangunan ini dia tuh harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat itu dia bersifat lebih relatif dan tidak pernah tercapai secara absolut. Nah, untuk pembangunan ini dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Nah, setiap individu atau negara itu akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Nah, dan untuk pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, tiap negara itu selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Nah, oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembangunan pertanian. Nah, di sini paradigma pembangunan pertanian ke depannya itu adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia yang bertumpu pada peningkatan berkualitas dan berkompetensi sumber daya manusia. Nah, untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan ini kita harus memadukan 3 tujuan. Yang pertama mengamankan, yang kedua menguntungkan, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, untuk mencapai itu semua, pembangunan pertanian ini harus mengikut sertakan masyarakat tani secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasan pemanfaatnya dan hasil pembangunannya. Nah, untuk pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur perlengkapan dasar. Pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional
dan insentif harga yang khusus dirancangkan untuk peningkatan produktivitas kerja petani kecil. Nah, terus untuk yang kedua itu meningkatkan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan dan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenaga kerjaan. Yang ketiga itu kegiatan pembangunan daerah pendesaan yang bersifat padat karya atau non pertanian yang secara langsung dapat berpendapatan rendah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Terus untuk pembangunan pertanian itu suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani ini dengan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan pertanian. Nah, menurut Monster di dalam bukunya yang berjudul Getting Agriculture Moving bahwa pembangunan pertanian ini suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat luas. Pembangunan pertanian ini bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, tetapi melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai norma, perlakuan, lembaga, sosial dan sebagainya itu demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor penghasil utama bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat diperdagangkan. Maka dari itu pembangunan pertanian itu merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Nah, untuk tujuan pembangunan ekonomi itu meningkatkan produksi pangan menuju swasembada karbohidrat dan terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, untuk yang kedua itu meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan pertanian. Nah, yang ketiga itu memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan. Yang keempat itu meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor dari pertanian. Yang kelima, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Yang keenam, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber alam serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan pembangunan pendesaan secara terpadu kerangka pembangunan daerah. Tujuan akhir dari pembangunan ini untuk terciptanya masyarakat yang adil, material maupun spiritual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi ini harus dapat diarahkan secara tercapainya akhir tujuan tersebut.
Nah, sekian dari materi saya pada hari ini mengenai pembangunan dan pembangunan materi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.